Apa jadinya jika seseorang yang patah hati akibat cintanya dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri? Seperti dalam film Korea ini yang berjudul Loveless, bersetting saat penjajahan Jepang atas Korea tahun 1940. Bercerita tentang persahabatan dua wanita giseng yang diwarnai dengan cinta segitiga yang tragis dan sangat mengharukan. Gimana kisah selengkapnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kegiatan pekerjaan konstruksi di masa sekarang, di mana telah ditemukannya sebuah piringan hitam usang yang telah tertimbun tanah, yang menurut kabar adalah milik seorang penyanyi terkenal So Yoon Hee yang belum sempat dirilis pada tahun 1944 silam. Scene pun berpindah ke masa lalu, di mana saat Korea dalam masa penjajahan Jepang. Saat itu di desa Gonbun di Korea terdapat sekolah khusus anak perempuan yang mendidik mereka untuk menjadi seorang giseng. Giseng adalah wanita-wanita Korea yang menghibur para kalangan atas atau bangsawan pada zaman Joseon dengan cara menyanyi dan menari. Nah, kini kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil bernama Soyeol. Selain cantik, Soyeol juga sangat berbakat menyanyikan lagu Jongak, sehingga semua teman-temannya termasuk guru pengasuhnya kagum mendengarnya. Jongak sendiri adalah nyanyian tradisional yang hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan karena mempunyai nilai seni yang tinggi. Selang beberapa waktu terjadi keributan di luar. Ternyata ada seorang pria penarik becak yang sengaja menjual anaknya untuk dipekerjakan di sekolah itu. Dan di situ diketahui ada gadis yang malang itu bernama Yoon Hee. Saat mendengar Yoon Hee sedang mencuci sambil bernyanyi dengan merdu, Soyeol lalu mengajak Yoon Hee untuk ikut belajar juga di sekolah itu. Dari situlah mereka menjadi dua sahabat yang sangat akrab sampai keduanya tumbuh menjadi gadis yang sama cantiknya. Perlu diketahui, yang ini bernama Soyeol dan yang ini Yoon Hee. Suatu hari mereka berkumpul untuk menerima hasil kelulusan. Alhasil, Soyeol dan Yoon Hee sama-sama menerima payung berwarna merah. Itu artinya mereka telah layak menjadi seorang giseng yang profesional. Mereka pun lalu berfoto bersama. Di saat mereka disibukkan dengan aliran musik tradisional, ternyata di luar dunia musik sudah mengalami banyak perubahan, terutama aliran musik pop. Suatu hari, mereka berdua menghadiri pertunjukan penyanyi pop Lee Nan-yong yang mereka idolakan dan mereka kagumi. Soyeol sendiri mempunyai kekasih yang tampan bernama Kim Yeon-woo. Nampak Yeon-woo sangat mencintai Soyeol. Selain cantik, Soyeol juga baik, walaupun sedikit keras kepala dan temperamen. Yeon-woo juga berjanji akan menikahi Soyeol dalam waktu dekat. Di sela obrolan mereka, Soyeol bercerita jika ia sangat mengidolakan dan ingin bertemu penyanyi yang bernama Lee Nan-yong. Saat pulang, Soyeol lantas mengenalkan sahabatnya Yoon Hee kepada pacarnya. Keesokan harinya, guru pengasuh mendapat telepon jika nanti malam jam 8 Soyeol diundang bernyanyi untuk gubernur Jepang. Namun saat bersiap diri, pacarnya Yeon-woo datang dan mengajaknya pergi untuk bertemu penyanyi idolanya Lee Nan-yong. Soyeol pun sangat senang, mereka pun lantas berbincang. Dan di situ Soyeol baru mengetahui jika kekasihnya adalah seorang pencipta lagu termasuk beberapa lagu yang dibawakan Lee Nan-yong. Nan-yong pun lantas meminta Soyeol untuk menyanyikan lagu Jongak. Setelah selesai, Soyeol pun pulang diantar oleh Yeon-woo, tapi Yoon Hee telah datang untuk menjemput Soyeol. Soyeol pun lantas menyuruh Yoon Hee untuk tetap tinggal dengan tujuan agar Yoon Hee juga bisa bertemu penyanyi idola mereka, Lee Nan-yong. Malam harinya, Soyeol datang memenuhi undangan dari gubernur Jepang. Soyeol pun mempersembahkan kebolehannya dalam menari dan menyanyi Jongak. Nampak sang gubernur merasa terkesan dengan Soyeol sehingga meminta Soyeol untuk melayani hasratnya. Namun Soyeol menolaknya secara halus dengan mengatakan jika ia hanya bisa mempersembahkan suaranya tidak untuk yang lain. Setelah itu, Soyeol pun pulang dengan perasaan kesal dan kecewa. Ia langsung menemui ibu pengasuhnya. Namun ibu pengasuhnya malah berkata jika seorang giseng itu ibarat bunga, ia dapat mereka dengan cara bisa memberikan apa yang diinginkan laki-laki. Mendengar itu, Soyeol pun menangis karena itu artinya seorang giseng sama saja dengan wanita penghibur. Suatu hari saat Soyeol dan Yeon-woo pergi bersama, di sela obrolan terlihat Yeon-woo dan Soyeol mempunyai pandangan yang berbeda tentang musik.
Menurut Yeonwoo, musik pop bisa dinikmati setiap kalangan termasuk untuk rakyat yang sedang menderita. Sedangkan Soyul beranggapan musik Jongha adalah musik yang paling tinggi nilainya. Namun saat pulang, Soyul berkata jika ia akan menyanyikan lagu ciptaan Yeonwoo dan ingin menjadi semangat Joseon. Suatu hari Yeonwoo, Soyul dan sahabatnya Yeonhae menghadiri pertunjukan konser penyanyi idola mereka Lee Nan-yong. Setelah selesai bernyanyi, Lee Nan-yong bercerita jika beberapa hari yang lalu ia bertemu dengan seorang penyanyi Jongha dan dia ingin dinyanyikan lagi sebuah lagu untuknya. Tapi tak disangka orang yang dipanggil adalah Yeonhae bukan Soyul. Meskipun agak kecewa, Soyul tetap mendukung sahabatnya untuk maju ke depan. Ternyata suara Yeonhae sangat cocok membawakan lagu pop. Nampak Soyul juga sangat terkesima mendengar suara sahabatnya itu. Dan ternyata suara Yeonhae juga sangat menarik perhatian Yeonwoo. Sehingga di lain hari Yeonwoo sengaja menemui Yeonhae untuk mengajaknya bekerja sama memproduksi piringan hitam. Hal itu diceritakan Yeonhae kepada Soyul. Pada awalnya Yeonhae menolak tawaran Yeonwoo. Tapi Yeonwoo meyakinkan Yeonhae jika suaranya bisa menjadi semangat Joseon dan jika berhasil, Yeonhae akan mempunyai penghasilan lebih banyak dibanding sebagai seorang giseng. Mendengar hal itu, Soyul langsung menemui kekasihnya Yeonwoo. Dengan perasaan kecewa, Soyul bertanya, "Kenapa Yeonhae bukan aku yang kau pilih?" Yeonwoo pun meminta maaf jika lagunya hanya cocok dinyanyikan oleh Yeonhae. Seakan tidak puas, Soyul pun menangis sambil bernyanyi di bawah derayan air hujan, hanya untuk menunjukkan jika ia juga bisa bernyanyi. Yeonwoo pun memeluk Soyul dan berkata, jika sampai saat ini hatinya tidak akan pindah ke lain hati. Scene pun berpindah keesokan harinya. Yeonhae berpamitan kepada guru pengasuh dan sahabatnya Soyul. Kedua sahabat itu pun saling berpelukan seakan berat untuk berpisah. Selanjutnya Yeonhae mulai fokus berlatih bernyanyi sebagai penyanyi pop. Sedang di sisi lain, Soyul juga disibukkan dengan kegiatan mengajar musik Jongha kepada murid yang lain. Di lain hari, Soyul sengaja datang untuk memberi semangat pada sahabatnya Yeonhae yang sedang latihan rekaman untuk lagunya. Walaupun di depan Soyul berusaha tersenyum, namun sebenarnya hatinya merasa hampa. Suatu hari, Yeonhae sengaja datang mengunjungi Soyul. Kini penampilan Yeonhae tampak lebih modis dan fashionable. Yeonhae datang untuk memberikan piringan hitamnya yang sudah selesai dibuat dan akan segera dirilis. Ia juga memberikan tiket agar Soyul datang di acara konsernya. Malam itu Soyul datang menghadiri konser sahabatnya Yeonhae. Konser yang klasik dan elegan itu membuat Yeonhae terlihat menawan. Suaranya begitu merdu sehingga mampu menyentuh perasaan para penonton termasuk Soyul. Soyul juga tidak sengaja melihat Yeonwoo yang begitu terpana melihat Yeonhae bernyanyi. Selesai acara, mereka semua bersulang atas kesuksesan pertunjukan malam ini. Tak lupa Soyul juga memberi selamat pada Yeonhae, walaupun tadi ia sempat kesal dan cemburu terhadap Yeonwoo. Tapi saat Yeonwoo melihat Yeonhae dan Soyul bernyanyi bersama di atas panggung, entah kenapa hatinya mulai gelisah, seakan ia mulai jatuh hati pada Yeonhae. Selanjutnya saat perjalanan, Soyul teringat untuk membeli bunga sebagai ucapan selamat untuk sahabatnya. Sedangkan di tempat lain, Yeonwoo yang tahu jika kaki Yeonhae sakit saat terjatuh di belakang panggung segera mengompresnya. Yeonhae pun merasa heran kenapa Yeonwoo tiba-tiba perhatian padanya. Sedangkan Soyul yang telah kembali datang sambil membawa seikat bunga merasa hatinya hancur karena tidak sengaja melihat kekasih dan sahabatnya sedang bermesraan di sebuah ruangan. Di rumah ia hanya bisa terbaring lemas, seakan tidak percaya jika kekasih dan sahabatnya yang ia percaya telah mengkhianatinya. Karena merasa frustasi, Soyul lalu menggunting rambutnya. Dan bukan itu saja, kini Soyul telah merubah penampilannya. Ia rela menyerahkan kesuciannya dan menjadi selir gubernur Jepang demi mewujudkan obsesinya menjadi seorang penyanyi dan membalaskan dendamnya untuk mengagalkan perilisan album sahabatnya. Dan alhasil piringan hitam milik Yeonhae yang akan segera dirilis akhirnya ditolak. Sampai-sampai piringan hitam yang sudah tercetak banyak kini dibuang oleh petugas gubernur. Yeonwoo, Yeonhae dan rekannya nampak bingung dan berusaha melarang tapi semua sia-sia. Yeonwoo yang merasa kesal malah ikut membakar piringan-piringan hitam Yeonhae itu. Selanjutnya, Gubernur Jepang dan Soyul dengan predikatnya sebagai selir tengah mendatangi rumah produksi untuk memproduksi piringan hitam yang terbaik untuk Soyul. Sedangkan di tempat lain, setelah insiden penolakan piringan hitam Yeonhae, Soyul berusaha menguatkan Yeonhae dan berjanji akan tetap di sisi Yeonhae walau apapun yang terjadi. Di
Di sisi lain, atas bantuan gubernur Jepang, dalam waktu cepat Soyul dapat mengadakan pertunjukan yang mewah. Karena selama ia bisa memuaskan sang gubernur, Soyul juga akan mendapatkan segalanya. Namun di lain hari saat Soyul kembali berlatih, sang pelatih merasa kesal dan menyudahi latihan itu. Karena ia merasa sebenarnya karakter suara Soyul hanya cocok menyanyikan lagu Jonga. Bahkan sang manajer malah menyarankan agar Soyul bisa menyanyi merdu seperti Yonhee yang bisa membuat hati orang tersentuh. Soyul yang hatinya semakin panas malah meminta jika pencipta lagunya diganti oleh Kim Yeon-woo. Di tempat lain, nampak Yeon-woo yang sedang mabuk berat. Di sana juga ada beberapa tentara Jepang yang sedang minum bersama. Untuk melampiaskan rasa kesalnya, Yeon-woo pun lantas memainkan piano yang ada di situ. Namun para tentara Jepang tidak menyukainya dan memukul Yeon-woo hingga jatuh. Yeon-woo pun segera membalas dengan memukul kepala tentara itu dengan sebuah botol minuman. Akibat perbuatannya, ia pun ditangkap dan dipenjara. Sementara Soyul yang sedang memutar kembali piringan hitam milik Yonhee yang diberikannya pada waktu itu, ia berusaha mengikuti lirik lagu milik Yonhee, tapi itu tidak mudah. Yang ada ia hanya bisa menangis menahan kepedihan hatinya. Suatu hari Soyul datang mengunjungi Yeon-woo di penjara. Karena bagaimanapun juga ia masih mencintai kekasihnya itu, sehingga ia berusaha mencari cara agar Yeon-woo dibebaskan. Tapi tak disangka, Yeon-woo malah menanyakan kabar Yonhee. Soyul yang merasa kesal lalu pergi meninggalkan Yeon-woo. Di jalan ia tidak sengaja bertemu dengan rekan Yeon-woo dan Yonhee. Di situ ia mengetahui jika Yeon-woo dan Yonhee telah membuat surat izin visa dengan tujuan Italia. Keesokan harinya Soyul kembali mengunjungi Yeon-woo, tapi lagi-lagi Yeon-woo hanya menanyakan Yonhee. Soyul tidak menjawab, ia hanya memeluk Yeon-woo karena ia tidak ingin ditinggal Yeon-woo pergi bersama Yonhee ke Italia. Soyul lalu mengingatkan Yeon-woo akan janji-janjinya terhadap dirinya. Selanjutnya Yonhee mendatangi Soyul yang mengundangnya untuk datang. Di situ Soyul menyarankan Yonhee untuk tetap bernyanyi. Dan ternyata Soyul dengan sengaja menjebak Yonhee untuk bernyanyi di tempat hiburan para tentara Jepang. Dan naasnya, sewaktu Yonhee sedang bernyanyi, ia disekap dan dipaksa melayani salah seorang tentara Jepang. Namun Yonhee berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat menusuk tentara itu hingga tewas. Karena tidak tahu harus kemana, Yonhee lalu pergi ke asrama sekolah ia dulu. Karena kondisinya yang lemah, ia pun dirawat oleh ibu pengasuh. Gak lama kemudian, para tentara Jepang datang untuk mencari keberadaan Yonhee. Saat tentara memaksa masuk ke salah satu ruangan di mana Yonhee sedang dirawat, Soyul segera keluar dan menghadangnya. Ia mengancam tentara itu jika ia adalah selir dari gubernur Jepang. Para tentara pun mengurungkan niatnya dan segera meninggalkan tempat itu. Ternyata Yonhee mendengar semuanya dan mengetahui jika Soyul penyebabnya. Ia pun segera pergi meninggalkan asrama untuk menjauhi Soyul, namun segera dicegah oleh Soyul karena itu bisa membahayakan dirinya mengingat Yonhee masih dalam pencarian tentara Jepang. Mereka pun saling berdebat dan saling menyalahkan. Soyul mengatakan jika ia bisa melakukan ini semua karena perbuatan Yeon-woo dan Yonhee yang telah mengkhianatinya, sedang Yonhee malah merasa tidak bersalah dan balik menyalahkan Soyul. Gak lama para tentara Jepang datang. Karena Yonhee berusaha kabur, sebuah tembakan telah mengenai dirinya dan akhirnya Yonhee pun tewas seketika. Melihat itu semua, Soyul berteriak dan menangis histeris karena bagaimanapun juga ia tidak mau kehilangan sahabatnya itu. Selang berjalannya waktu, Yeon-woo pun akhirnya dibebaskan. Ia pun lantas mencari keberadaan Yonhee. Dan ia pun baru mengetahui jika Soyul sudah menjadi selir dari gubernur Jepang. Dengan perasaan emosi, Yeon-woo pun pergi menemui Soyul. Namun dengan tenangnya, Soyul malah menyanyikan lagu untuk Yeon-woo tentang cinta dan dusta dan mengatakan jika Yonhee telah meninggal. Yeon-woo yang marah malah berusaha mencekik Soyul. Beruntung datang para tentara Jepang untuk menyelamatkan Soyul. Lalu Soyul meminta Yeon-woo untuk menciptakan lagu untuknya. Tibalah saatnya Korea kini telah terbebas dari jajahan Jepang. Di situ juga nampak Yeon-woo seolah melihat sosok Yonhee di seberang sebuah rel kereta api. Namun saat Yeon-woo tengah menghampiri Yonhee, tiba-tiba sebuah kereta api lewat dan menabrak Yeon-woo hingga tewas. Sedangkan sekolah Giseng itu pun telah digerebek dan dibubarkan oleh penduduk setempat karena dinilai sebagai tempat pelacuran bagi orang-orang Jepang. Sini pun berpindah ke tahun 1991, di mana piringan hitam album Yonhee yang ditemukan di awal cerita tadi telah diperbaiki dan lagu legendaris Semangat Joseon akan segera diputar.
Soil yang mengetahui berita itu lalu datang ke stasiun penyiaran dan mengaku sebagai Yeonhae, si pemilik piringan hitam itu. Mereka pun percaya dan meminta Soil bernyanyi di salah satu acara televisi. Obsesinya sebagai penyanyi akhirnya terwujud walaupun di usianya sudah senja. Saat berada di sebuah taman, Soil kini yang sudah menua kembali bernostalgia mengingat kekasihnya Yeonwoo yang sangat dicintainya, yang sebelum meninggal sempat menciptakan lagu untuknya, serta sahabatnya Yeonhae yang sebenarnya juga dicintainya. Memang sebuah balas dendam kepada orang-orang yang kita cintai, baik itu menang kalah sama-sama menyakitkannya. Jalan terbaik adalah berdamai dengan keadaan.